Terima kasih. Kami mendasari pertemuan kami pada pagi hari ini dari awal sampai selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, sekali lagi kepada Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih. Pagi ini kami datang Tuhan, kami membawa korban ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, mengalirlah lebih lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu mencengkeram setiap kami pagi ini, sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami boleh menikmati semua kebahagiaan, kekuatan, bahkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hati yang bersyukur kami Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami puji, kami sembahkan. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Saya udah semua bangkit berdiri bersama-sama, katakan ku terhubung denganmu. Tuhan Yesus selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang sekali lagi dengan segenap hati katakan ku saudara hambanya selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa firman-Mu itulah dasar hidup kami di dalam melayani Tuhan. Dan biarlah Engkau mendapati setiap kami hamba-hamba-Mu dari Perwil Timur adalah hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk kami bersama-sama bersekutu dengan hamba-hamba-Mu dari Perwil Timur. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu Tuhan itu akan membuka mata hati kami. Kehadiran-Mu Tuhan akan memerdekakan kami. Bahkan kehadiran-Mu Tuhan itu akan terus memperbarui kami, supaya kami dapat semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami rindu mendengar Tuhan berbicara. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Hamba Tuhan, Pria Timur Shalom. Saya pada waktu ditelepon Pak Yusuf, saya sempat kaget. Pak Yusuf, kok saya disuruh sampaikan firman? Apa pantas Pak? Saya yang yang di khotbah ini pendeta-pendeta wis pinter-pinter ya. Saya ngomong gitu, Pak Yusuf ngomong, enggak apa-apa, tante kan gembala gitu. Jadi saya memberanikan diri saudara, belajar untuk menjadi hamba yang taat dan setia. Amin saudara. Pagi hari ini saudara, saya akan memberikan tema apa yang saya sampaikan itu adalah tentang kesetiaan, saudara ya. Tentang kesetiaan di dalam Amsal 19 ayat 22a dikatakan sifat yang diingini oleh seseorang itu adalah kesetiaannya, saudara. Dan juga Amsal 20 ayat 6 mengatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saudara, ayat ini menggambarkan sebuah kerinduan bahwa yang dicari dari seseorang itu, kualitas dari seseorang itu bukan hanya orang yang baik, tetapi juga orang yang setia. Karena orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Amin, saudara. Saya berdoa bagi kita semua supaya kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan, saudara. Dan pribadi yang telah menjadi teladan kita di dalam kesetiaan adalah Tuhan Yesus kita sendiri, saudara ya. Dia setia kepada Bapaknya, saudara, taat kepada Bapaknya sampai menyerahkan nyawanya bagi penebusan umat manusia di bumi ini, saudara. Dalam 1 Korintus 4 ayat 1-2 Rasul Paulus menyampaikan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Artinya saudara, sebagai hamba-hamba Kristus, kita yang sudah dipercaya Tuhan di dalam pelayanan, apa yang Tuhan minta dari kita, saudara, itu adalah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Amin. Karena kesetiaan dan kepercayaan itu, saudara, itu seperti perangko dan lem, saudara, yang melekat, tidak bisa dipisahkan. Orang yang setia itu pasti bisa dipercaya, dan orang yang bisa dipercaya pasti itu orang yang setia. Betul, saudara? Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan, setia mengerjakan setiap pelayanan kita, itu adalah suatu nilai yang sangat berharga sendiri di mata Tuhan. Amin, saudara. Tetapi saudara, untuk mempertahankan kesetiaan itu tidak mudah, karena hal ini membutuhkan perjuangan dan integritas kita. Betul, saudara? Itu tidak mudah, saudara. Waktu Tuhan itu mengajarkan perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25, saudara, Tuhan itu mengingatkan kepada setiap kita bukan seberapa besar tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, melainkan seberapa besar tanggung jawab kita di dalam mengerjakan pelayanan itu, saudara. Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau di dalam pelayanan kecil saja kita ini tidak bisa dipercaya, tidak bisa bertanggung jawab, bagaimana Tuhan itu bisa mempercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan yang lebih besar? Tidak mungkin, saudara ya. Karena itu di dalam ayat 21 Matius 25 itu mengatakan, Tuhan yang mempercayakan talenta itu mengatakan kepada hamba yang dapat dipercaya, dikatakan demikian, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Saudara, manusia saja itu membutuhkan kesetiaan dari sesamanya. Betul saudara? Apalagi Tuhan kita, saudara. Tuhan itu juga mencari hamba yang setia, yang dapat dipercaya di dalam pelayanan kita. Suatu hari saudara, Ibu Teresa ditanya oleh seseorang, saudara. Ibu Teresa ditanya oleh seseorang, dikatakan ini, orang ini berkata demikian. Ibu, sekian lama ibu itu sudah telah melayani orang-orang miskin di Kalkuta, orang India. Tetapi tidakkah ibu tahu bahwa ternyata masih lebih banyak orang miskin yang terabaikan, saudara. Lalu Ibu Teresa menjawab, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia, saudara. Karena orang yang bertanya ini berkata, apakah ibu tidak berpikir bahwa pelayanan ibu itu telah gagal, gitu ya? Karena ibu sudah berjuang untuk orang miskin sedemikian rupa, tapi ternyata lebih banyak lagi orang orang miskin yang masih terabaikan. Saudara, Ibu Teresa menegaskan bahwa aku dipanggil bukan untuk berhasil, tapi aku dipanggil untuk setia. Karena kalau panggilan kita ini tujuannya untuk keberhasilan, maka itu akan sangat riskan sekali bagi kita hamba-hamba Tuhan untuk menjadi sombong. Betul saudara? Dan juga riskan sekali untuk kita ini mudah kecewa kalau kita tidak berhasil. Betul saudara? Karena itu saudara yang dikasih Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan, melayani pelayanan Tuhan. Kita ini mengerjakan panggilan kita dengan komitmen, tanggung jawab kepada Tuhan itu dengan setia menurut kesanggupan kita masing-masing. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Dan karena apa saudara? Karena keberhasilan di mata manusia itu belum tentu keberhasilan di mata Tuhan, saudara. Ya, yang penting yang dari pelayanan kita itu adalah tanggung jawab yang mengerjakan pelayanan itu sampai akhir hidup kita. Soal keberhasilan itu Tuhan yang menilai. Amin, saudara ya, supaya kita sebagai hamba Tuhan tidak stres, saudara. Ya, kita nggak tertekan. Ya, kok aku puluhan tahun melayani, kok ini cuma aku gak tambah-tambah gitu saudara ya. Kita bisa stres, kita bisa tertekan karena kita merasa tidak berhasil, kita merasa kecewa. Padahal bukan itu panggilan Tuhan buat kita. Yang penting kita kerjakan sebagai hamba yang setia, mengerjakan tanggung jawab kita ini di hadapan Tuhan sampai akhir hidup. Amin saudara. Saudara, kami ini melayani Tuhan, dipanggil Tuhan melayani di Rembang Ciputus ke Rembang itu sejak tahun 98 dengan 2 jiwa sudah kami layani. Dari awal perintisan itu kami rimari Blora Rembang 45 menit itu 2 jiwa sudah sejak tahun 98. Dan 2 jiwa ini bukan orang yang potensi secara usia. Karena yang kami layani itu nenek dan kakek sudah usia 70 tahun lebih. Kalau nggak salah ya waktu itu ya, Pak Buadi saksinya 70 tahun lebih. Tapi kami layani dengan setia, mengerjakan tanggung jawab. Ya, di dalam pelayanan kami 2 nenek ini dari latar belakang bukan orang Kristen, saudara ya, orang lain, orang Konghucu, saudara. Jadi kami ini kalau melayani mereka ini harus dengan sabar sekali. Buka Alkitab aja nggak bisa. Jadi waktu nenek kakek ini membuka rumahnya untuk persekutuan doa waktu untuk FA ya, kita masuk pertama kali ke Rembang. Nenek kakek ini dia berkata gini, yang kakeknya, Pak Freddy, saya ini sudah tua, saya nggak bisa apa-apa. Yang bisa saya lakukan, saya cuma panggil teman-teman saya yang seusia tua-tua gitu saudara ya. Jadi ibadah lansia itu tua-tua di situ. Terus Pak Freddy bilang gini, nggak apa-apa Om, yang penting Om kerjakan apa yang Om bisa. Om bisa panggil teman, caranya apa? Ibu-ibu, biasa melayan ibu-ibu. Ya, caranya demikian. Kakek ini, dia ini cuma bisa
ngetik zaman dulu belum ada gini ya, apa komputer. Dia ngetik dengan 2 jari. Dia panggil 2 undangan sendiri dengan 2 jari, dia ketik panggil teman-temannya yang seusianya. Jadi FA itu kumpulan orang tua gitu. Jadi kami harus sabar bukakan Alkitab satu-satu. Waktu ada hamba Tuhan bicara, kita bukakan ini, mak ayatnya ini. Terus doa tidak bisa, tuliskan doa, ini caranya doa seperti itu. Dan kesetiaan kami tidak sia-sia, saudara ya. Akhirnya dari mereka, anak-anak mereka ikut, saudara ya, ikut persekutuan itu. Dan akhirnya Tuhan memberkati ya akan persekutuan itu yang akhirnya terjadi di Rembang itu, saudara ya. Itu karena apa? Hasil dari kesetiaan. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah mudah itu mencari orang yang setia di zaman ini? Mudah, saudara? Tidak mudah ya. Zaman sekarang kan, zaman dulu gampang. Orang setia itu banyak, saudara. Zaman kita, tapi zaman sekarang tidak gampang. Ya, kita masuk cari hamba Tuhan setia juga tidak gampang. Baru tidak cocok dengan pengerjanya keluar, ya itu ya di situ. Terus apalagi jemaat yang setia juga tidak gampang. Baru tersinggung dengan sesama teman gereja keluar, gitu tidak ibadah lagi. Kita harus sabar datangi, mendekati lagi, kasih kekuatan, kasih support, kasih motivasi. Saudara, tidak mudah, saudara. Termasuk mencari karyawan yang setia itu juga tidak gampang, saudara ya. Karena saya dulu latar belakang dari pengusaha, jadi tahu ya. Zaman sekarang anak saya sering mengeluh, karyawan zaman sekarang itu sulit untuk setia. Waktu datang cari kerjaan bilang, sudah om, saya mau kerja apa saja karena saya butuh kerja. Ini setelah diterima baru berapa bulan pamit. Karena apa? Ada tawaran kerja yang lebih baik katanya. Saudara, nggak bisa setia. Baru diiming-imingi gaji yang lebih tinggi sedikit, keluar gitu, saudara ya. Pembantu rumah tangga juga demikian, sampai keluar masuk, saudara. Karena saya untuk mencari orang yang setia. Tapi zaman dulu, saudara, orang setia. Saya tuh punya karyawan, saudara, itu sampai sekarang dulu ikut saya, sampai sekarang itu melanjutkan ikut anak saya dalam usaha bisnis dari suami saya, dilanjutkan anak-anak itu. Karyawan yang ikut kita itu sudah antara 30 tahun, 25 tahun, 20 tahun, itu semua masih setia ikut kami, saudara. Karyawan-karyawan itu. Jadi sampai mbok ya dapur bagian PRT itu, saudara, juga lama banget. Anak saya masih kecil. Sekarang anak saya ini sudah menikah, punya anak semua. Bahkan nanti anak saya yang pertama itu, yang dulu waktu dia ikut saya, dia masih kecil. Anak saya yang pertama nanti sebentar lagi mau mantu, saudara ya. Sampai itu dia masih tetap setia mengikuti kami, saudara, mengikuti anak saya, dilanjutkan anak saya yang nomor 3 itu. Saudara, sangat setia. Dan kami melihat hasil dari kesetiaan itu, saudara. Ya, pada waktu suami saya meninggal tahun 2020, zamannya COVID. Ya, COVID itu lagi apa? Garang-garangnya ya. Banyak orang meninggal, termasuk suami saya akhirnya meninggal, saudara, tahun 2020. Itu suami saya opnam di rumah sakit, meninggal di rumah sakit Surabaya. Jenazah mau dibawa ke Blora itu nggak boleh sama rumah sakit. Karena apa? Di Surabaya nggak boleh keluar kota, ya, karena virus itu. Jadi jenazah ini ada 2 pilihan, mau dibakar, ya, ataupun dimakamkan secara massal, saudara. Itu kan banyak yang meninggal kan. Dan waktu itu saya dalam kondisi habis operasi, saudara ya, bersamaan dengan saya habis operasi. Saya itu nangis sama Tuhan, saudara. Saya ngomong, Tuhan, aku nggak mau suami itu dibakar. Aku mau suamiku ini dimakamkan. Aku nggak mau, Tuhan, apalagi dimakamkan di masal. Nanti kan kita nggak ngerti jejaknya ya. Di masal itu kan nggak tahu gimana campur aduk, bahkan mungkin bisa ditumpuk-tumpuk mayat itu, saudara. Saya nangis sama Tuhan. Tahu-tahu, saudara, tengah malam
Ya, waktu itu memang tengah malam meninggalnya. Ya, menjelang pagi, menantu saya yang pertama itu ingat sama teman kami yang ada di Blora, ya, yang hubungannya dekat sama bupati. Lalu teman saya ini, menantu saya telepon sama teman saya di Blora ini, tanya, dia bilang papi itu nggak ada kebutuhan, tapi dari pihak rumah sakit ini nggak perlu dikeluarkan dari Surabaya, harus dibakar atau dimakamkan secara massal. Mama nggak mau. Itu menantu saya ngomong gitu, biar caranya ini kok. Saya ini harus dibawa keluar dari Surabaya, dibawa ke Blora itu nggak gampang, harus ada izin dari pemerintah. Lalu singkat cerita teman saya itu berkata, baik saya bantu. Dia telepon bupati tengah malam 1:30, saudara ya. Ternyata puji Tuhan bupati belum tidur, saudara. Dia terima telepon, waktu dia dengar, diakui oleh teman saya ini saudara saya meninggal, tapi butuh izin untuk dibawa jenazahnya ke Blora. Lalu bupati berkata, baik saya bantu. Saya hubungi Satgas, kecamatan, camat, lurah, semua dihubungi RT. Saya dihubungi untuk kasih memo izin. Lalu kasih memo, saudara ya, dengan singkat disampaikan ke rumah sakit di Surabaya. Akhirnya diizinkan untuk keluar, jenazah itu dimakamkan di Blora. Dan masalah kedua, waktu datang sampai Blora itu subuh jam 6 itu sudah datang. Otomatis kalau mau dimakamkan kan makam harus digali tengah malam itu, betul saudara ya. Kan datang ada mungkin nunggu digali dulu karena COVID kan nggak boleh berlama-lama ya, harus segera dimakamkan. Nah itu mencari penggali kubur tengah malam itu nggak ada yang mau, nggak mau. Dia berkata, saya nggak mau. Kalau pagi jam 5 kami siap, tapi tengah malam nggak mau. Masa gelap-gelap gali kubur di kuburan. Mereka pada tidak mau, saudara. Akhirnya saudara, Tuhan kasih hikmat menantu saya, diingatkan karyawan-karyawan yang setia, yang sudah ikut kami puluhan tahun. Di telepon, dihubungi tengah malam itu juga mereka ternyata saudara, puji Tuhan, siap kami bantu. Jadi yang menggali makam Pak Freddy itu semua karyawan yang setia itu. Ada beberapa orang itu sampai selesai. Akhirnya setelah selesai semua kita kasih berkat mereka berkata, tidak, kami tidak mau terima berkat karena kami lakukan untuk Pak Freddy yang sudah baik dengan kami. Selama ini kami dipimpin sama Pak Freddy, kami banyak dinasehati sama Pak Freddy. Jadi saya ingat kebaikan Pak Freddy, kita nggak mau dikasih. Jadi saudara, saya percaya saudara, hari-hari ini ya saudara, Tuhan itu mencari orang yang setia. Amin. Dan gampang saudara untuk mencari orang yang setia itu. Saudara, apa yang seringkali untuk yang menghalangi kita untuk setia, saudara, yang menghalangi kita untuk mempertahankan kesetiaan kita itu adalah apa saudara? Bosan. Betul? Rasa bosan. Rasa tidak, karena apa? Tidak melihat hasil dari kesetiaan kita. Karena kita melakukan itu sesuatu sama berulang-ulang, saudara. Sehingga kita bisa berkata percuma, gitu saudara ya, percuma. Percuma aku berdoa. Percuma aku sudah bertahun-tahun melayani, tidak ada perubahan. Percuma aku sudah nangis sama Tuhan, tidak ada mujizat. Saudara, kita merasa semua yang kita kerjakan itu percuma. Saudara, nah inilah yang menghalangi kita untuk membatalkan niat hati kita untuk setia, untuk kita semangat di dalam melakukan sesuatu yang benar dan baik untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu tidak mudah kita ini mempertahankan kesetiaan kalau kita ini berpikir dengan percuma, saudara ya. Jangan sampai kita ini berpikir dengan percuma. Karena apa? Saya pernah mengalami, saudara, karena sudah berkali-kali doakan seseorang ya, itu nggak ada perubahan. Sudah dinasihati berkali-kali juga nggak mau nurut, saudara. Beban banget orang ini, sampai akhirnya saya jadi bosan, saudara. Saya berpikir percuma doakan orang ini, beban.
mungkin sudah ditetapkan untuk binasa, ya wis binasa gitu saudara. Saudara, karena apa bosen, saya berpikir percuma gitu, bertahun-tahun nggak ada perubahan saudara. Dan ini yang menghalangi kita saudara, untuk kita ini setia sama Tuhan. Karena itu saudara, kesetiaan itu butuh perjuangan. Mungkin saat ini dalam pergumulan kita, dalam pelayanan penggembalaan itu juga tidak mudah saudara. Tetapi seperti pujian kita naikkan tadi, aku tetap memilih untuk setia saudara. Maka sebab apa saudara? Jerih payah kita di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan kita bagi hamba-hambanya. Amin saudara. Setia sampai mati. Kalau dikatakan ya pujian itu menurut ukuran dunia saudara, pelayanan Tuhan Yesus itu waktu ada di dunia itu tidak berhasil saudara. Karena apa saudara? Dia ini ternyata mengalami hukuman salib, betul saudara. Orang dunia merasa, loh, orang yang saya harapkan jadi Mesias, jadi juru selamat saya kok akhirnya mati di kayu salib. Muridnya yang satu berkhianat, Yudas. Muridnya yang satu menyangkal, saudara Petrus, saudara ya, sehingga dan murid-muridnya yang lain kocar-kacir. Secara ukuran dunia, Tuhan itu tidak berhasil di dalam pelayanannya, tetapi Tuhan itu tetap setia menjalankan tugas pelayanannya untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga, untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga menghasilkan apa saudara? Keselamatan bagi jiwa-jiwa. Amin saudara. Menghasilkan keselamatan bagi jiwa-jiwa saudara. Karena itu saudara, percayalah, kesetiaan kita itu membuahkan keselamatan saudara. Di dalam 2 Timotius 4:7-8 Rasul Paulus berkata sebagai ayat terakhir, kita baca bersama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagimu kemahkotaan kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukannya hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa yang merindukan kedatangannya? Yaitu mereka yang menjaga kesetiaannya sampai akhir. Amin saudara. Saya percaya kita semua sudah dipilih oleh Tuhan menjadi hamba-hambanya. Mari kita setia sampai akhir, sampai kita menantikan kedatangan kita Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, kesetiaan kita tidak sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita kembali pujikan pujian ini sampai akhir. Mari kita bangkit bersama saudara. Biar pujian juga di doa kita sebagai hamba-hamba.
Sekalipun tidak mudah, tapi kesetiaan itulah yang Kau kehendaki. Dalam keadaan apapun, biarlah Roh Kudus sendiri menopang pelayanan kami. Karena kami melayani Raja di atas segala raja, Raja yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menguatkan iman setiap kami, supaya di tengah-tengah pergumulan dan masalah, kami tetap eksis, kami tetap setia, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, dan bahkan menjadi orang kepercayaan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, dan memberkati kami semua, supaya kami boleh memiliki hati yang teguh, yang tetap setia kepadamu. Karena dengan hati yang teguh dan setia kepadamu, Engkau sanggup menjagai hati kami untuk mengalami damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Ya, bersama kita sudah dapat berkat firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan berkat materi. Oke? Ya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Jadi kita akan bahagia pada saat ini kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Persembahan ada 2 kali Bapak Ibu sekalian ya. Persembahan 2 kali. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Diriku persembahkan, diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin mati dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Diriku persembahkan, diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin mati dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih setia-Mu. Bersyukur buat persekutuan yang indah pada siang hari ini, di mana Tuhan telah pertemukan kami para hamba-hamba-Mu dari Barbel Timur untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini, bersama memuji menyembah-Mu, mendengarkan akan kebenaran daripada firman-Mu. Terus jadikan kami hamba-hamba-Mu di Barbel Timur menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Apapun keadaan kami, apapun situasinya, Tuhan Yesus adalah pengharapan dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, melalui kesempatan ini pula kami bersatu hati mendoakan untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan di tempat ini. Bapak Ibu Effendi Tamugolo, Tuhan berkati, Tuhan terus beri kekuatan, urapan Roh Kudus turun atas hidup mereka, kewibawaan Allah ada di hidup mereka. Tuhan yang memberkati dan pakai mereka untuk menjadi
menjadi pelayan Tuhan yang setia buat domba-domba Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan tahu setiap keperluan kebutuhan mereka. Kami percaya saat kami tetap setia dalam panggilan Tuhan, Engkau lah yang menjamin setiap kehidupan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami hidup di dalam kekurangan. Tetapi pemeliharaan itu nyata bagi setiap kami. Berkati jemaat-Mu yang ada di sini, terus tambahkan kesetiaan ketekunannya mereka di dalam beribadah kepadamu. Semua yang turut serta melayani pekerjaan Tuhan di sini, Tuhan yang memberkati mereka semua. Berikan kesatuan hati untuk dapat bersama menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Melalui kesempatan ini pula kami doakan untuk saudara-saudara kami yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain yang tidak sempat hadir pada siang hari ini. Kalau mereka sedang terganggu kesehatannya, fisik mereka lemah, mari Tuhan Ku akan lawat jamah. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan bagi mereka semua. Sekalipun kami ada jarak yang jauh, tetapi kuasa Tuhan sanggup menembus, kuasa Tuhan sanggup menjangkau hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati Bapak Petrus Karmaji, Tuhan tahu keadaannya, Tuhan lawat jamah. Damai sejahtera Allah terus ada di hidupnya. Semangatnya terus membara untuk tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Dan tentunya juga kami doakan hamba-Mu Ibu Eli Abraham. Tuhan tahu kerinduan hatinya. Dia secara manusia lelah, secara manusia capek, tetapi biarlah kekuatan Tuhan menyertai dia, kuasa Tuhan menyertai dia. Berikan dia kesanggupan, kemampuan, kekuatan yang datang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, dalam situasi yang seperti itu Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Engkau selalu ada bersama dengan dia. Juga hamba-hamba-Mu yang lain, kami juga doakan suami hamba Pak John, Tuhan akan lawat jamah dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan tetap menyertai. Jadikan beliau hamba Tuhan yang tetap setia sampai akhir. Terima kasih ya Bapak. Kami juga doakan hamba-Mu Bapak Petrus Putut yang tidak bisa hadir karena sedang mengajar. Tuhan akan memberikan hikmat akal budi. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat hadir, apapun keadaan mereka, Tuhan akan tolong. Dan supaya di lain waktu mereka dapat bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan Allah, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Ini doa kami Tuhan. Engkau dengar, Engkau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, berdoa memintakan berkat Tuhan atas setiap kami yang sudah meluangkan waktu, tenaga, mungkin juga ada keuangan yang diberikan untuk hadir di tempat ini. Engkau memberkati setiap jerih lelah kami, setiap upaya-upaya kami. Setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, dalam pemain musik atau sudah sampaikan firman Tuhan. Tuhan kau memberkati setiap kami Bapak. Sekali lagi kami juga berikan berkat atas tempat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami akhiri pertemuan ini dan kami akan makan dan minum bersama-sama, menikmati segala berkat yang sudah disediakan. Sucikan kuduskan berkat makanan minuman ini jadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri fellowship Parmil Timur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita, pelayanan kita, dan apapun yang kita kerjakan. Bahkan Tuhan sendiri yang menyatakan, mewujudkan segala visi dan misi yang ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Segala berkat yang dari Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya menerima berkat, bersama-sama kita berkata, Amin.